Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua BKS yang baru, yang nanti Bapak Rektor, Bapak Direktur dan Pak Wakil Gubernur, Wakil Gubernur, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada pengurus baru yang baru saja kita lantik, dengan harapan bahwa Ijwa Ibu Masrurah, ya, selamat. Kita harapan bahwa kerjasama itu kerjasama tentu yang positif untuk kemajuan bersama, karena memang di mana-mana kerjasama itu akan yang efisien, akan meningkatkan mutu, tapi dengan cara yang baik dan lebih efisien. Karena itu maka kerjasama itu betul bermakna saling mendukung sebagaimana tadi disampaikan, dan juga memberikan manfaat bukan hanya untuk perguruan tinggi, tapi juga untuk kita semuanya. Anggota BKS PTIS tentu ratusan, mungkin mencapai hampir 1000, di mana-mana ada perguruan tinggi Islam. Kita sudah mencapai jumlah yang cukup. Sekarang ini kita harus mengejar kualitas. Di mana-mana ada tujuan untuk meningkatkan universitas mencapai standar dunia. Tentu dunia yang mana? Ini kan dunia macam-macam, ya. Dunia Asia kah, dunia Amerika, dunia Afrika, tapi karena itu maka harus memberikan kita yang penting kualitas yang lebih tinggi. Mungkin tidak perlu kita dulu berpikir kualitas dunia, karena UI, ITB juga masih di atas ratusan. Kualitas Indonesia yang baik aja, bagaimana mencapai sebagai universitas swasta melampaui BINUS umpamanya, melampaui Pelita Harapan, melampaui universitas nasional yang lainnya. Karena itulah tujuan kita semuanya. Karena kalau kita lihat daftar universitas swasta yang berkualitas selalu hanya 4 yang muncul selalu: BINUS, Pelita Harapan, Telkom, dan seperti itu. Jadi justru kita semua bangga begitu banyak universitas yang Islam Riau luar biasa, kampusnya luas dan kampusnya baik. Tentu mudah untuk meningkatkan mutu selama kita bisa mengejar target-target tertentu. Memang jumlah penting, karena dengan jumlah yang baik universitas secara ekonomi bisa hidup. Kalau mahasiswanya 1000, 2000 pasti tidak bisa hidup untuk menjadi kualitas. Tapi ilmu ini, kedua ilmu ini berkembang. Dulu universitas Islam itu selalu hanya awalnya pasti hanya mengajarkan ilmu agama. Sekarang berkembang. 3 bulan lalu saya ke Al-Azhar di Kairo, menjadi tamu daripada Grand Sheikh Muhammad Tayyib, karena dulu dia ke Indonesia, sekarang saya balik ke Kairo. Begitu saya mulai bicara, langsung dia mengatakan, Pak Yusuf, nanti Al-Azhar tahun akan datang akan membuka jurusan sains, teknik, dan kedokteran. Jadi pelajaran baru disadari, walaupun kita sudah lama menyadari itu, bahwa Universitas Islam kita juga sudah mempelajari ilmu-ilmu, bahwa ilmu agama itu tidak terbatas kepada akidah, ibadah, muamalah, atau fikih, tafsir, tidak terbatas kepada itu. Karena ilmu itu justru untuk kemajuan. Tidak mungkin kita mendapat kemajuan kalau hanya ilmu agama seperti saya katakan tadi. Tapi menyebabkan, apalagi dalam dunia persaingan dewasa ini, di mana teknologi menjadi suatu sumber kemajuan. Karena itulah maka dalam mempelajari
agama, jangan kita terpaku kepada tekstual, tapi kepada konseptual. Kita jangan hanya berpikir zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu, tapi berpikir juga konseptualnya apa. Saya ada sedikit cerita pada waktu sama-sama Pak Didi, Profesor Didi, waktu kita ke Amerika dan ke Eropa, waktu saya wapres pertama. Bulan Ramadan. Karena musafir kita tidak puasa. Karena naik pesawat terbang jamnya dari Amerika ke Eropa, tidak teratur jamnya. Saya diundang buka puasa di kedutaan. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita jam 5 kita turun. Terus dikasih tahu oleh wakil kedutaan, Pak, buka puasa sini 8 malam, sekarang baru jam 5. Jadi saya bilang, kita pergi dulu minum kopi. Pada kita tidak puasa ini. Minum kopi, pesan kopi dari pelayan. Dia lihat ini banyak teman yang pakai kopiah. Mungkin Didi pakai kopiah nggak waktu itu? Ya, ada CT, ada menteri pakai kopiah. Dia tanya dalam bahasa Spanyol, Anda Muslim? Iya Muslim. Terus dia bilang, ini belum waktunya untuk puasa. Jam 8 sudah buka puasa. Dia bilang, ini kita tidak puasa, musafir. Oh, dari mana? Dari Amerika. Terus saya bilang, you naik apa? Dalam bahasa Spanyol, ada berterjemahkan. Dia bilang, avion? Ya, avion. Avion kalau di amplop dulu kan paravion, artinya naik pesawat terbang. Ya, bilang lah, naik pesawat terbang itu tidak musafir. Apa susahnya? Wah, tapi kita sudah, iya. Ada yang bilang, ini wakil presiden. Dan tunjuk-tunjuk. Justru itu wakil presiden harus ke contoh. Ini oke, kita kasih kopi hari ini, tapi besok mesti puasa. Ya, besok kita puasa. Apa maknanya itu? Dia menerangkan Islam dengan baik, bahwa yang dimaksud musafir konsepnya. Kalau yang kita baca di fikih, yang musafir itu jaraknya 90 kilo, kurang lebih. Itu dulu kena naik onta. Naik onta 90 kilo, kira-kira 8 jam. Panas matahari. Jadi memang tidak bisa puasa, sulit puasa. Tapi kalau naik pesawat terbang, dia duduk, apa sulitnya? Jadi dia bicara Islam secara konseptual, bukan tekstual. Saya kira karena itulah maka kita bicara Islam itu konsepnya apa? Apa makna daripada hukum itu? Masa 90 kilo kalau ke Jakarta hanya dari Bogor, tiba-tiba musafir atau puasa kena ke Bogor. Nah, ini kan hanya sejam 90 itu. Jadi memang ada kemajuan. Zaman dulu kalau kita bayar zakat fitrah, kita ke imam bawa beras. Setelah itu, karena sulit bawa beras macam-macam, seakan-akan ala jual beli. Jual beli fiktif. Imam punya beras 10 kilo, pura-pura kita beli, baru kita serahkan lagi. Itu mengelabui fikih sebenarnya itu kan. Fiktif aja. Lama-lama cukup dengan uang, lama-lama berpikir. Sekarang cukup dengan handphone aja, transfer aja. Sah juga semuanya. Jadi kemajuan tahap demi tahap, konsepnya yang kita pakai, bukan hanya tekstualnya. Kalau ibadah tidak bisa, harus tekstualnya sama dengan dilakukan. Tidak boleh salat dengan cara yang lain beda ataupun apa. Keimanan juga tidak boleh yang seperti itu. Jadi perguruan tinggi Islam itu tentunya harus memberikan pelajaran keamanan secara konsepnya, dipahami dulu bahwa bayar zakat itu untuk kemakmuran orang, atau safari itu maknanya karena sulit maka boleh tidak puasa.
Kalau tidak sulit terus puasa. Jadi konseptualnya yang kita pelajari seperti itu. Ini tentu bahagian daripada pengkajian kita semua. Tadi minta bicara tentang bisnis. Saya selalu katakan begini, kalau ada pesta perkawinan, selalu taksyiah daripada memberikan nasihat selalu mengatakan an-nikahu sunnati, karena Rasulullah melaksanakan seperti itu. Padahal sebenarnya Rasulullah dari hidupnya, dari umur 13 sampai umur 40 dia pedagang. Kita tahu semua daripada sejarah. Dari umur 40 setelah kawin dengan Khadijah, dia Rasul sampai 63. Berarti Rasulullah lebih lama jadi pedagang daripada jadi Rasul. Jadi mestinya at-tijarah sunnati, berdagang itu sunnah Rasulullah. Ya kan? Kan sunnah itu apa yang dilakukan Rasulullah. Walaupun waktu itu belum Rasul, tapi apa yang dilakukannya harus diikuti. Jadi bagaimana pentingnya perdagangan Islam. Bukan hanya itu, dari seluruh pembangunan dunia Islam, siapa yang pertama membantu dakwah Islam, penyebaran Islam? Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah? Karena dia pengusaha yang mempunyai kemampuan untuk membantu Rasulullah. Coba dibayangkan kalau tidak ada Siti Khadijah, bagaimana Rasulullah hijrah, bagaimana dan sebagainya, perlu onta, perlu apa, macam-macam. Karena bagaimana pentingnya itu. Apalagi kita di Indonesia ini, Islam Indonesia kenapa lebih tenang dibanding dengan Timur Tengah? Hari ini Timur Tengah perang terus. Satu sama lain. Karena memang sejarahnya sejarah perang. Kenapa lambang bendera Saudi itu pedang di bawahnya? Satu-satunya di dunia yang pakai pedang. Karena memang mereka semangatnya itu. Kita, Islam Indonesia dibawa oleh para pedagang. Kenapa Islam di Asia Tenggara jauh lebih tenang, jauh lebih wasatiyah dengan Islam di bagian lain di dunia ini? Karena semangatnya spirit para pengusaha yang tidak mau cari musuh. Sama sekarang politik macam-macam, pengusaha selalu di tengah saja, mau dibantu kiri kanan bantu aja, karena ingin tenang hidupnya kan, ini berusaha dengan sebaik-baiknya. Karena itulah maka baik dari sisi dakwah, baik dari sini dibutuhkan suatu upaya. Siapa yang memberikan masjid? Siapa yang memberikan? Memberikan investasi tentu ada sumbernya. Pasti kalau bukan pemerintah tentu para orang yang bayar infak, sedekah dan zakat. Tentu orang yang mampu. Maka dibutuhkan cara-cara itu. Saya selalu menyampaikan rasa khawatir di Indonesia ini. Kalau 10 orang kaya di Indonesia, hanya 1 Muslim. 100 hanya 15 yang Muslim. Untung ada CT. Kalau dia tidak ada, habis 100%. Riau kaya luar biasa. Sumber daya alam. Minyak di bawah, minyak di atas. Sawit di atas. Tapi siapa yang punya sawit di sini? Sekitar 90% orang Cina, non-Muslim. Yang kerja, yang buruhnya 100% Muslim saya kira. Tapi yang punya, pengusahanya, ini Muslim. Tentu dia tidak bayar zakat, tentu tidak bayar infak. Dia tentu menyumbang untuk banyak kepentingan. Artinya di sini kita sangat ketinggalan dunia Islam. Satu-satunya kita ketinggalan kita di sisi situ, di sisi dunia usaha. Dunia para bapak doktor, profesor, akademisi luar biasa, pemerintah semuanya. Walaupun sekarang sudah mulai bagus.
Tapi kita kurang di bidang usaha. Kita kurang di situ. Lihat kalau di Jakarta, lihat gedung-gedung tinggi, lihat apa? Kurang. Karena itulah maka di mana dasarnya pendidikan itu? Bagaimana berusaha? Pertama semangat. Semangat untuk maju. Nah, bagaimana universitas memberikan semangat itu? Pengalaman, keinginan untuk memberikan sesuatu. Inilah yang harus kita berikan. Karena itu di mana-mana pentingnya bagaimana berpengalaman, bermagang. Jadi penting mereka tidak pemagang di mana-mana saja, tidak perlu, bukan hanya ke pengusaha muslim. Saya di Dewan Masjid, para pemuda-pemuda masjid, saya suruh kerjasama dengan pemuda Tionghoa untuk saling tukar pendapat. Bagaimana mereka berusaha, bagaimana kita tidak. Ini tentu bikin program seperti itu. Karena kalau kita ketinggalan. Bagaimana semangat itu? Waktu almarhum bapak saya sejak mahasiswa sudah mulai ikut dengan bisnis bapak saya, dilatih. Malah SMA sudah ikut bisnis. Pada waktu bapak saya ingin tidak lagi aktif, tapi aktifnya dia keagamaan dan sosial. Dia serahkan perusahaan kepada saya. Masih waktu itu pegawai cuma 2 orang, karena waktu itu krisis. Saya ditanya, kamu ini saya serahkan bisnis, tujuanmu apa? Saya bilang untuk memajukan usaha. Oh, tidak. Kamu niatmu harus memajukan bangsa dan umat ini. Amal, untuk mendapat amal. Kaya itu hanya jalan untuk maju. Hanya jalan, bukan tujuan. Jangan kaya di tujuan. Karena kalau kaya tujuan, kau bisa sedih, kau bisa marah kalau tidak berhasil. Tapi tujuanmu adalah membantu orang lain, beramal untuk orang lain. Kau pasti kerja orang, itu amal juga. Kau membantu bikin sekolah, pendidikan anak yatim, itu tujuanmu di situ. Tapi untuk itu kau harus mampu dulu. Tidak mungkin kau menyumbang tanpa mampu. Jadi kemampuan, kekayaan hanya cara untuk beramal. Jadi kau akan tenang, tidak boleh berlebihan. Karena itu kita diajarnya sederhana, apapun. Itulah konsep yang selalu menjadi ingatan dan berbekas kami sekeluarga. Tapi dalam pihak maka usaha juga harus maju. Bagaimana usaha maju? Ialah antara lain tentu kemampuan. Dan kemampuan pada dewasa ini semangat dan pendidikan. Memang ada, kalau kita lihat pengusaha Tionghoa, ada 2 tahap mereka. Kenapa makin menguasai dan makin maju? Tahap pertama ialah semangat mereka luar biasa dan kesederhanaan. Orang kaya zaman dulu, Lim Silio, Eka Cipta, atau siapapun orang yang pemikir seperti di sini, pendidikannya tertingginya SMP. Tidak ada lebih dari itu. Kenapa hanya SMP? Karena sejak kecil dia bekerja, menjaga toko. Tetapi setelah itu dia melompat. Setelah maju, maka hampir semua anak-anak Tionghoa itu yang pengusaha lulusan luar negeri. Kenapa luar negeri? Kita salah juga. Karena waktu itu bikin diskriminasi. Pokoknya orang anak Tionghoa yang boleh masuk UI hanya 5% atau sekian persen. Masuk ITB sekian persen. Ada diskriminasi. Mereka melompat keluar. Dan dari luar makin maju pada dewasa ini akibat semangat ditambah pendidikan lebih tinggi. Apa kita bisa seperti itu? Saya punya perusahaan, alhamdulillah, sudah 70 tahun. Di Makassar dulu ada 100-an pengusaha besar semuanya. Waktu itu zaman 50-an, 60-an. Tapi hampir semuanya satu generasi. Kenapa?
Karena tidak ada sistem magang, tidak ada pendidikan, dan tujuannya tidak terlalu terfokus. Ada anak yang mampu, dia ingin jadi PNS, dia ingin jadi tentara, ingin jadi ini. Akhirnya tidak ada melanjutkan. Kita alhamdulillah itu hampir semuanya tetap di jalur apa yang digariskan oleh orang tua. Ini Profesor Mansur tahu, adik saya. Kita kerja untuk itu. Jadi terjadi suatu keberlanjutan yang baik. Tapi bukan hanya itu lagi, butuh ilmu, butuh modernisasi, butuh memenangkan persaingan. Karena bisnis sekarang itu 3 prinsipnya. Lebih baik, yang membuat yang lebih baik, yang lebih mudah dan lebih cepat. Bisnis itu tidak punya agama. Agamanya itu yang 3 itu. Kenapa saya katakan tidak ada agamanya? Kalau kita ke Mekah, dari sandal sampai kopiah boleh buka, selalu made in China. Tidak ada made in Indonesia, made in Pakistan, atau made in, kadang-kadang hanya sajadah ada made in Turki, atau ada kopiah made in Bangladesh. Jadi pakaian umrah pun made in China. Kenapa? Karena dia membuat lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Dia tidak, orang Saudi, kita sendiri tidak mengatakan, oh kita umrah mesti cari pengen umrah buatan Malaysia. Tidak. Apa yang baik, apa yang murah kita beli. Dan itulah hukumnya suatu bisnis dewasa ini dalam tingkat persaingan. Dan tidak bisa dihindari. Artinya ialah kita harus belajar tentang efisiensi. Kita belajar tentang kecepatan. Kita bicara bagaimana lebih murah. Kalau tidak, hancur. Sekarang ini dimanapun, beli sesuatu antar pagi sampai malam di Indomaret, Alfamaret. Tidak lagi di tokonya Pak Haji itu. Tidak. Kan dia jual barang lebih baik, lebih murah, lebih cepat. Nah, artinya tingkat persaingan tinggi, maka kita harus mengikutinya dengan juga latihan dan pendidikan. Dan vision ke depan. Kami hidup seperti itu. Saya keluarga, pendidikannya bapak saya selalu pokoknya ingin ada anaknya yang jadi kiai. Waduh, saya sekolah pesantren juga awalnya, sekolah Islam. Tapi tidak saya masuk SMA negeri. Bapak saya, kenapa kau iya Pak? Adik saya suruh masuk kan, tidak sekolah kedokteran. Ada insinyur, cuma terakhir ada masuk Gontor, itu aja. Kau harus masuk Gontor, sudah penuhi keinginan almarhum bapak saya. Akhirnya ada juga, tapi tidak jadi ustaz, jadi juga direktur keuangan. Penuh alasan. Saya waktu bapak saya, kenapa itu si Suhaili? Dulu Gontor, kenapa mengalih ke sekolah fakultas ekonomi? Iya, Pak Haji, Bapak Haji, saya panggil. Mengikuti bapak dagang, jadi kita semua ingin dagang seperti bapak. Sudah kalau begitu, apa boleh buat? Ya. Artinya bahwa kita ingin mewarisi suatu tradisi dan spirit. Tadi saya katakan, kamu hidup bukan untuk kaya, kamu hidup bukan untuk mampu, tapi untuk beribadah, beramal, tapi untuk beribadah. Kalau Ustaz imalnya dengan dakwah, ada orang imalnya dengan amal kau untuk memberikan infak, sedekah, zakat kepada orang lain dan juga membantu yang lainnya. Nah, itulah suatu bisnis usaha yang mengajukan kita semua. Kenapa? Karena selalu bisnis itu penting, upaya penting, yang lain juga penting, pendidikan penting, bapak-bapak dosen penting. Tapi apa doa kita setiap hari? Siapa orang NU, orang Muhammadiyah, orang apapun, saudara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan buat fil akhirat wabil hasanah, tidak. Wabil dunia dulu baru akhirat.
Di dunia dulu, bukan bil akhirat dulu. Jadi dunia dulu baru akhirat. Jadi makmur dulu di dunia. Bagaimana makmur di akhirat? Dan siapapun butuh itu. Dan itulah ketertinggalan kita. Dan sangat menyakitkan nanti apabila ini berlangsung. Sekarang ini ekonomi Indonesia apabila kita tidak bersaing, tidak maju, maka kita akan terkuasai. Sulawesi Selatan Tenggara sampai Maluku, nikel yang sumber daya alam 90% Cina, daratan dan seberang. 90%. Pulau Rempang mau dikuasai lagi. Untuk pabrik kaca hanya butuh 100 hektar. Kenapa mesti pemerintah kasih 17.000 hektar? Berarti pulau, kenapa rakyat Melayu di sana disingkirkan? Karena ingin menguasai daerah itu. Suatu pulau besar. Nanti bisa menjadi pangkalan mereka di situ. Di Kalimantan Utara mau bikin pembangkit listrik besar hidro, Cina lagi. Jadi timur, barat, utara akan terkuasai. Kalau kita tidak bisa melarang mereka karena mereka bicara bisnis. Tapi kita harus melawannya dengan upaya yang sama di antara kita semua. Dengan teknologi, kemampuan bisnis. Sebelum pemerintah bicara tentang green energy, PT Kala sudah merencanakan listrik hidro Sulawesi sampai ke Jambi. Jambi kami proyek terbesar. Semua insinyur Indonesia, tidak ada asing sama sekali. Orang pikir dulu kau bikin listrik besar, tidak. Kita mampu. Cuma kita. Bapak-bapak boleh ke Kerinci, tidak jauh dari sini. Kabupaten Kerinci. Proyek besar kira-kira 15 triliun investasinya. Listriknya 400 mega. Terbesar di Sumatera ini. Bagi swasta. Anak-anak dari Makassar, hampir semua insinyur dari Makassar, ada 40 insinyur saja 40. Kemudian baru masuk insinyur baru dari Jambi, dari tenaga kerja 90% anak Jambi. Ternyata bisa. Artinya selama ini kita menghukum diri sendiri. Anda tidak bisa panggil asing, tidak bisa. Di mana letaknya? Ya, kemampuan dan visi dan amal ke depan. Itulah spirit spiritual yang mendorong kita semua. Niatnya, innal a'malu binniyah. Selalu dengan niatnya apa kita bikin untuk menerangi Sumatera ini. Untuk memberikan orang agar masjid terang, agar orang bisa mengaji malam-malam. Kenapa kita maju ke listrik? Sulawesi apa macam-macam. Dan semuanya dari kekuatan yang diberikan Allah. Air. Teknologi nasional, tidak ada campurnya. Orang tidak percaya sama dulu. Bisa enggak kalian dari Haji Kala bikin listrik? Bisa. Tidak percaya, tidak ada yang mau bantu. Setelah dia lihat baru terbuka semua bahwa kita bisa. Banyak hal seperti itu. Karena niatnya. Bukan, kalau mau kaya saya sudah kasih Cina, kita duduk-duduk di Jakarta, di Makassar, tenang-tenang biar kerjakan. Tidak mau kita. Inilah bisnis dengan kemampuan untuk kemajuan kita semua. Tapi dimulai daripada niat, dimulai daripada teknologi yang dimiliki, kemampuannya, dimulai daripada keinginan mengembangkan daerah-daerah yang penting, keinginan untuk memberikan percaya kepada diri sendiri. Kita jalankan itu. Jangan nanti seperti sekarang ini di Riau, di Jambi, Kalimantan, 90% sawit dikuasai oleh Sinarmas, oleh Tanoto, oleh siapa saja ya. Pemerintah kasih, gubernurnya masuk penjara. Coba tragisnya keadaan.
tragisnya keadaan. Mereka menikmati, mereka untung besar, mereka konglomerat. Saya baru ketemu tadi Pak Gubernur yang baru keluar dari penjara, teman saya. Bayangkan itu, tragisnya keadaan. Yang memberi masuk penjara, yang diberi kaya raya. Orang Riau lagi yang kena. Pak Gubernur, camkan itu, berikan semangat kepada rakyat sini. Ya. Berikan supaya beri. Dulu pemerintah memberikan banyak fasilitas, tapi fasilitas yang memberikan hanya teken-teken aja, tidak pernah ada yang mau kerja di lapangan. Kasih izin, tidak mau turun ke lapangan. Ini yang menyesakkan kita semua kalau lihat keadaan ini. Hanya bisa dijawab oleh kemampuan masyarakat yang dididik oleh perguruan tinggi dan apapun. Tanpa itu maka kita akan ketinggalan, kita akan terkuasai, dan kita akan melayani. Kalau Bapak lihat, kalau ke Jakarta pasti semua sering ke Jakarta. Jalan utama Jakarta kan dari Sudirman sampai Tamrin. Banyak gedung tinggi. Di situ gedung itu tinggal 3 orang Islam yang ada di situ. Tinggal Hotel Syahid, walaupun sekarang sudah megap-megap juga. Tinggal gedungnya Ibnu Stowo yang sudah mau disita juga. Kemudian ada Pak Probo satu. Yang lainnya Cina atau pemerintah, bang-bang. Apa artinya penduduk Islam 88% kalau begini? Tidak seimbang sama sekali. Saya bicara ini bukan rasis, banyak orang menuduh saya rasis, tidak. Untuk memberikan cara, memberikan dorongan kita semua berusaha seperti itu. Sunnah Rasulullah, at-tijarah sunnati, bukan hanya an-nikahu sunnati. Kalau tidak, beginilah. Usaha itu sekarang ini mau pemilu. Tahu apa yang dicari orang, siapapun calonnya? Cuma 2 yang dicari terus. Pak Kiai, pesantren. Karena itu semua calon pasti tiap hari mengunjungi pesantren. Tidak ada ke perguruan tinggi, tidak ada. Ada juga pidato, tapi sowannya tidak sowan ke rektor, hanya pidato. Tapi kalau pesan sowannya Pak Kiai, minta doakan Pak Kiai. Ini. Kedua, pengusaha. Tidak jalan ini kampanye tanpa dukungan pengusaha. Tapi diam-diam biasanya pengusaha itu. Saya juga pengusaha diam-diam jumpa. Semua orang pada takut. Nah, itu dicarinya. Kalau tidak ada pengusaha, tidak jalan ini pemilu. Siapa yang bayar kampanye baliho-baliho itu kan? Kalau bukan itu, dia korupsi. Kalau korupsi, ya KPK juga ujungnya kan. Nah, jadi mau persediaan cukup, harus banyak pengusaha yang bantu. Cetakkan segala macam baliho atau bayar kampanye. Jadi yang menentukan semua ini yang punya kemampuan seperti itu. Marilah kita mempunyai kemampuan. Mari tugas Bapak mendorong semangatnya para mahasiswa itu. Agar pilihannya yang pertama ialah menjadi orang yang mampu berusaha. Mau berusaha. Pak Rektor, supaya cek berapa alumninya yang punya sawit di sini. Itulah keadaannya yang kita harus kobarkan semangat itu. Bukan supaya kemajuan bersama. Banyak negara yang runtuh akibat ketidakadilan. Banyak negara. Dan kalau ini 2 krisis, maka akan terjadi masalah untuk negara. Dan sumber daripada semua kemampuan itu, baik alumni. Jadi universitas itu bukan diukur bagusnya gedung, tapi diukur apa kerjanya alumninya.
Karena universitas itu kayak pabrik aja. Kita tidak lihat bagaimana pabriknya sabun, Unilever atau apapun pabrik apapun mobil, tidak. Kita lihat bagaimana yang dihasilkan, bajunya bagaimana. Kita tidak pernah lihat pabriknya kan, cuma kita lihat hasilnya. Jadi universitas itu dinilai daripada apa yang dihasilkan, alumninya macam mana. Nah itulah yang menjadi dorongan Anda semua di sini, universitas itu. Niatnya seperti itu. Alhamdulillah di dalam bidang pendidikan selalu saya memberikan itu. Di Makassar hampir semua universitas ada dewan penyantun. Dulu UMI saya ketua yayasannya. Saya bikin kampusnya zaman dulu. Zaman Mansur masih mahasiswa kan. Ya, Mansur masih mahasiswa. Saya sudah bikin kampusnya di sana. Sekarang Universitas Islam Makassar NU punya, saya punya ketua yayasan. Di Paramadina saya pun ketua yayasan Paramadina. Nah, dulu dia penyantun di UI, di pendidikan, di Bogor, macam-macam lah. Alhamdulillah. Karena memang saya selalu berpikir pendidikan itu sumber yang baik. Sumber untuk majukan itu. Karena itu mari kita berpikir sekarang ini kualitas dan mengarahkan mereka kepada entrepreneurship, karena itulah semangat kita untuk maju ke depan. Maju ke depan. Tentu dibarengi dengan pendukungnya riset, pendukungnya contoh dan sebagainya. Memang kadang-kadang orang berpikir ekonomi itu seperti sekarang banyak pikiran ekonomi justru mengurangi keinginan orang berusaha. Contohnya selalu kita bicara industri halal. Sekarang kita, padahal halal bagian daripada muamalah kan? Muamalah itu semua halal, semua boleh terkecuali dilarang. Yang dilarang sedikit sekali. Hanya alkohol, hanya babi, atau proses yang lainnya. Ya di hampir semua di sini industri halal. Sawi juga industri halal, minyak juga industri halal, bikin baju industri halal, bikin mobil industri halal, bikin rumah industri halal, bikin meja industri halal semuanya. Bikin gelas industri halal, karena tidak ada unsur haramnya di sini. Jadi seakan-akan kita membatasi diri sendiri, sehingga orang pada takut. Orang tidak begitu muamalah itu. Nah, jadi karena itu kita harus lebih luas berpikirnya. Sama dengan orang riba. Saya bilang riba itu kan, karena itu jangan kita bicara konteks tekstualnya, kita bicara konsepnya. Apa konsep riba? Jangan orang memberikan pinjaman kemudian terlalu berat sehingga merugikan orang. Kalau bunganya hanya 6%, apa berat? Kan tidak. Kalau memang 30% berat, itu riba. Tapi bank konvensional yang kasih bunganya itu hanya 5-6%, itu bukan riba, kan ringan. Jangan hanya karena bahasa Arab dia halal, karena bahasa Inggris dia haram, gitu kan? Tidak begitu. Banyak bank syariah yang ongkos administrasinya 10-12% dibanding dengan bank yang hanya 6%. Mana yang riba? Anting kan? Kalau kita bicara Islam pakai konsepnya, bukan hanya tekstualnya. Karena itu awalnya saya katakan, mari kita bicara Islam itu secara konsep. Banyak. Tapi ibadah, ya, keimanan ini tekstual, tidak boleh keluar dari konsep itu. Tapi kalau muamalah harus pengertiannya seperti itu. Itulah harapan saya. Terima kasih semuanya. Saya harap pendidikan kita akan maju. Tapi saya ingin memberikan keterangan sekali lagi, salah satu yang paling rendah di kalangan Islam itu ialah pengusahanya, entrepreneur yang maju. Lihat seluruh daftar. Dan satu-satunya negara Islam itu di Asia Tenggara itu letak kelemahan.
Kalau di Turki, saya ke Turki, dilayani waktu itu 10 pengusaha, cuma 9 orang luar, 9-nya orang Turki. Kalau kita negara Arab ya, semua dalam. Cuma kita yang tidak seimbang. Apalagi Indonesia. Malaysia juga hampir sama. Cuma Malaysia, penduduk Chinanya itu 30%. Menguasai ekonomi kira-kira 60%, 2 kali lipat. Indonesia, teman-teman kita, jangan bukan realistis, hanya fakta saja, hanya 4%. Mungkin menguasai ekonomi 60%. Jadi 15 kali kemampuannya. 15 kali kemampuan. Dibanding Malaysia hanya 2 kali. Jadi kita betul-betul para rektor, para profesor memberikan dorongan pengajaran. Kenapa? Karena itu, walaupun kalau sekiranya pengusaha itu bisa dihasilkan hanya dari fakultas ekonomi contohnya, itu gampang. Nah tidak, fakultas apapun dia bisa pengusaha. Banyak IAIN yang jadi pengusaha. Pengusaha kosmetik yang terbesar di Indonesia ini, Wardah, itu insinyur kimia. Dia pengusaha terbesar, dia bilang kalah semuanya, Asim pun kalah. Seorang ibu, dia mengikuti stijah dia. Hanya sederhana cara berpikirnya. Dia lihat banyak orang cenderung berjilbab. Dia buatlah mula-mula shampoo untuk orang berjilbab. Unilever tidak pikir itu. Yang lainnya, dia tiba-tiba boom, dan bikinlah luar biasa kemajuannya. Dan begitu hebatnya ibu ini. Tidak pernah kita minta sumbangan, dia yang menawarkan sumbangan. Kita bikin gedung DMI di Matraman itu, 9 tingkat. Tiba-tiba masuk rekening, ada 6 miliar masuk. Dari mana ini? Cek, oh dari Wardah. Ada yang pada minta? Tidak ada. Kemarin kita mau kirim bantuan untuk Palestina. Tahap pertama dengan Garuda. Tiba-tiba ada suratnya dari Paragon. Pak, nanti kalau kirim lagi seluruh ongkos angkutnya, saya Wardah yang bayar. Tidak diminta. Itulah spiritnya orang yang mampu dengan kesederhanaan dan justru beramal luar biasa. Seperti itu. Kita butuh Ibu Nur Hayati berhati lain. Kita butuh pengusaha-pengusaha yang baik. Ya. Itulah harapan kita. Baru-baru kita bisa bangga bahwa Islam Indonesia terbesar dan termaju. Bukan tidak. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.